Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrifin, NIM 1913-20947, Prodi Pendidikan Geografi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 19 November Kolaka. Di video ini saya akan menjelaskan materi penginderaan jauh dari pertemuan 1-15. Saya mengambil materi pertemuan kedua yang judulnya adalah perkembangan penginderaan jauh dari masa ke masa. Sebelum saya masuk di materi tadi, saya akan menjelaskan definisi penginderaan jauh menurut para ahli. Di sini saya mengambil dari Lilesan dan Kaifer, yang dimana penginderaan jauh adalah indera jauh atau inderaja. Remote sensing adalah ilmu dan seni atau memperoleh informasi tentang suatu objek, daerah atau fenomena melalui analisis terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan suatu alat tanpa kontak langsung dengan objek, daratan ataupun fenomena yang dikaji. Yang kedua itu menurut Lindgren 1985, yang dimana dia itu mengemukakan penginderaan jauh itu merupakan variasi teknik yang dikembangkan untuk memperoleh dan analisis informasi tentang bumi. Informasi tersebut berbentuk radiasi elektromagnetik yang dipantulkan dan dipancarkan dari permukaan bumi. Di sini juga menurut NASA itu penginderaan jauh merupakan pengambilan atau pengukuran data informasi mengenai sifat dan sebuah fenomena, objek atau benda dengan menggunakan sebuah alat perekam tanpa berhubungan langsung dengan bahan studi. Yang terakhir itu penginderaan jauh menurut Shudi dan Subroto 2014, di mana mereka menggunakan penginderaan jauh remote sensing ini secara sederhana merupakan teknik untuk mengamati objek di permukaan bumi dari udara dengan bantuan sensor. Itulah tadi definisi dari para ahli tentang penginderaan jauh. Langsung saja kita memasuki perkembangan penginderaan jauh dari masa ke masa, di mana penginderaan jauh dari masa ke masa itu sejarahnya dulu. Penginderaan jauh dari 1858, yaitu Jesper Felix Tournachon pertama kali memotret kota Paris dengan menggunakan balon udara. Habis itu di 1890 pencitraan mulai ada sejak masa roket Borne kamera sampai 1939 sampai 1945 itu penginderaan ini dari Perang Dunia Kedua. Dia itu dari Perang Dunia Kedua. Masuk lagi di 1946 itu ini 1946 ini pertama kali foto pertama kali bumi. Habis itu masuk di 1960 pengembangan satelit. Itu ada dua, yaitu pengembangan satelit meteorologikal mengantar penelitian mengenai citra atmosferik. Di situ di kedua itu roket pembawa satelit pertama TIROS atau Television and Infrared Observation Satellite diluncurkan. Yang terakhir itu 1972 satelit pertama yang berhasil diluncurkan dalam rangka monitoring sumber daya bumi adalah satelit EARS ini kepanjangan dari Earth Resource Technology Satellite. Di sini kita masuk di unsur interpretasi citra. Unsur interpretasi citra ini terbagi atas 9, yaitu rona atau warna, bentuk, ukuran, tekstur, pola, tinggi, bayangan, situs, asosiasi. Di sini saya akan menjelaskan satu-satu tentang apa itu tentang
saya akan menjelaskan satu-satu unsur-unsur interpretasi citra, yang dimana satu itu rona atau warna. Rona atau warna ialah tingkat kegelapan atau kecerahan atas tingkat kecerahan objek yang terekam pada foto udara. Rona ini sering dinyatakan dalam bentuk cerah, kelabu gelap, dan gelap. Yang kedua itu bentuk. Bentuk itu merupakan variabel yang memberikan konfigurasi atau kerangka suatu objek, sering langsung digambarkan atau dinyatakan dalam bentuk bulat, 4 segi panjang, segitiga, dan lain sebagainya. Ketiga itu ukuran. Ukuran ini adalah atribut objek pada foto udara yang antara lain berupa jarak, luas, kemiringan, isi, dan tingkat objek. Karena ukuran objek merupakan fungsi skala dan foto udara yang diinterpretasikan, maka dalam melakukan pengukuran harus senantiasa dikaitkan dengan skala foto udara. Keempat itu tekstur. Tekstur ialah frekuensi perubahan rona pada foto udara atau pengolahan rona kelompok objek yang terlalu kecil atau dibedakan secara individual. Tekstur atau sering dinyatakan kasar, sedang, dan halus. Yang kelima itu pola atau susunan keruangan merupakan ciri yang memadai bagi banyak objek bentuk manusia dan bagi beberapa objek alamiah lainnya. Penyataan pola ini sering dinyatakan sebagai kompak, teratur, atau tidak teratur, atau agak teratur. Bisa dikatakan campuran. Yang keenam itu bayangan. Bayangan itu bersifat menyembunyikan detail atau objek yang ada di daerah yang gelap. Bayangan sering merupakan kunci interpretasi bagi beberapa objek yang justru lebih mudah dikenali dan lebih nampak dari bayangan. Misalnya itu untuk jenis vegetasi. Yang ketujuh itu situs. Bersama dengan asosiasi situs dikelompokkan ke dalam tingkat kerumitan interpretasi yang lebih tinggi. Situs bukan merupakan ciri objek, melainkan dalam kaitannya dalam kaitan dengan lingkungan sekitarnya, atau bisa disebutkan bahwa situs adalah letak objek terhadap bentang darat atau letak objek terhadap objek lain di sekitar. Misalnya situs pohon kopi terletak di tanah kering karena tanah kopi itu memerlukan pengukuran air yang baik. Yang kedelapan itu asosiasi. Asosiasi ini dapat diartikan sebagai keterkaitan antara objek yang satu dengan objek yang lain. Karena dengan keterkaitan ini, maka nampaknya suatu objek pada foto udara sering merupakan petunjuk bagi adanya objek lain. Sebagai contoh, situs kereta api berasosiasi dengan rel kereta api dan daratan gerbang kereta api. Setelah semua objek interpretasi dengan baik, kemudian dilakukan cek lapangan untuk memberikan kebenaran dari objek yang diinterpretasikan tersebut. Analisis manual sebenarnya sampai di sini cukup, namun masih bisa dilanjutkan dengan metode pengkajian secara manual. Metode pengkajian secara manual ini mengamatkan pada objek pada foto udara. Sering dimulai dengan objek yang mudah dikenali ke area yang sukar dikenali, atau sering dilakukan pengkajian dari kenampakan yang umum ke yang khusus. Hal ini dilakukan selama tidak ada bisa antara kenampakan umum dan kenampakan khusus tersebut. Akan tetapi yang lebih baik adalah dilaksanakan secara bersama-sama. Ada dua metode pengkajian menurut Etes 1975, yakni Fishing Expedition. Dalam hal ini interpreter mengkaji semua kenampakan sehingga sering dihasilkan data yang lebih banyak dari yang diperlukan.
Yang kedua itu logical search. Di sini interpreter hanya mengkaji objek secara selektif, di mana data yang diperlukan tergambar. Metode ini lebih efisiensi dan fishing expedition. 3. Baik, di sini lagi ada hasil analisis penginderaan jauh secara digital. Hasil akhir dari pemrosesan data harus dapat dimanfaatkan oleh pengguna untuk mencapai hal tersebut. Maka hasil pemrosesan dapat dituangkan dalam bentuk peta, grafik, tabel, dan informasi digital. Baiklah, itulah materi yang saya telah jelaskan, yaitu materi kedua yang berjudul perkembangan penginderaan jauh dari masa ke masa. Jika ada kata atau materi yang salah, mohon dimaafkan, dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih.